Pantas saja AS dan sekutunya khawatir, produksi J-20 ternyata tembus 300 unit. Dominasi udara sebagai kunci pertahanan. Dalam sejarah militer modern, kekuatan udara selalu menjadi salah satu faktor penentu kemenangan. Sejak Perang Dunia II, negara-negara besar berlomba menciptakan pesawat tempur tercanggih yang mampu menguasai langit, menembus pertahanan musuh, sekaligus menjadi simbol superioritas teknologi. Bagi Amerika Serikat, keunggulan di udara selama puluhan tahun ditopang oleh kehadiran pesawat tempur siluman generasi kelima seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. Namun, dominasi itu kini semakin ditantang oleh kehadiran Chengdu J-20 Mighty Dragon milik Tiongkok yang produksinya sudah menembus 300 unit. Angka ini bukan sekadar statistik produksi. Ia adalah sinyal kuat bahwa Beijing bukan lagi sekadar pengekor dalam teknologi militer, melainkan telah masuk dalam lingkaran eksklusif negara yang mampu memproduksi massal jet tempur siluman generasi kelima. Pantas saja Amerika Serikat beserta sekutunya seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia mulai khawatir. Bagi mereka, setiap unit tambahan J-20 yang keluar dari jalur produksi di Chengdu adalah ancaman langsung terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Evolusi J-20 dari proyek rahasia menjadi simbol kekuatan. Awalnya, J-20 sering dipandang sebelah mata. Saat pertama kali diperkenalkan pada 2011, banyak analis barat meragukan kualitasnya. Mereka menilai desainnya terlalu dipaksakan, dan kemampuan teknisnya masih jauh dari F-22 Raptor. Namun, dalam waktu kurang dari 2 dekade, J-20 menunjukkan perkembangan luar biasa. Kunci utama keberhasilan J-20 terletak pada dua hal, percepatan produksi dan peningkatan teknologi mesin. Jika sebelumnya J-20 mengandalkan mesin impor Al-31 Rusia, kini pesawat tersebut sudah menggunakan mesin buatan dalam negeri, WS-10C, bahkan sedang dalam tahap pengembangan WS-15 yang akan meningkatkan rasio dorong hingga level setara atau bahkan melampaui mesin Pratt dan Whitney F-119 milik F-22. Pencapaian produksi massal hingga 300 unit menjadi bukti nyata bahwa Tiongkok telah menemukan formula yang tepat, desain cukup matang, teknologi mesin semakin stabil, dan industri pertahanan yang mampu menopang produksi besar-besaran. Ancaman nyata bagi superioritas AS. Mengapa angka 300 unit begitu mengkhawatirkan bagi Washington? Ada beberapa alasan utama. 1. Kuantitas yang menyamai armada F-22. Amerika Serikat hanya memproduksi sekitar 187 unit F-22 Raptor, dan jumlah itu sudah tidak bertambah karena lini produksinya ditutup pada 2012. Sementara itu, F-35 memang diproduksi dalam jumlah besar, tetapi sebagian besar dialokasikan untuk sekutu NATO dan Asia, bukan untuk US Air Force sendiri. Artinya, secara kuantitas, Tiongkok ini memiliki lebih banyak pesawat tempur siluman generasi kelima aktif dibanding F-22 yang dianggap pesawat tempur paling superior di dunia. 2. Strategi A2AD Anti-Akses Area Denial. J-20 bukan hanya diciptakan untuk duel udara, melainkan juga untuk memperkuat strategi A2AD Tiongkok. Dengan radar siluman, rudal jarak jauh PL-15, dan kemampuan patroli yang lebih luas, J-20 dirancang untuk menahan intervensi Amerika dan sekutunya di Laut Cina Selatan maupun Selat Taiwan. Dengan 300 unit, Tiongkok bisa menyebarkan pesawat ini di berbagai pangkalan, sehingga jalur masuk pasukan AS ke wilayah konflik akan semakin sulit ditembus. 3. Efek psikologis terhadap sekutu AS. Negara-negara sekutu Amerika di Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia, kini harus menghadapi kenyataan bahwa setiap kali terjadi konflik, mereka tidak hanya berhadapan dengan jet tempur generasi keempat seperti J-10 atau Su-30, tetapi juga ratusan jet siluman J-20. Ini jelas mengubah kalkulasi pertahanan mereka. Perbandingan dengan F-35 dan F-22. Untuk memahami lebih jelas mengapa produksi J-20 yang menembus 300 unit ini begitu mengguncang, kita perlu melihat perbandingannya dengan rival utamanya. F-22 Raptor. F-22 masih dianggap lebih unggul dalam hal manuver, kecepatan supersonik, dan teknologi siluman. Namun jumlahnya yang terbatas membuatnya tidak cukup untuk menghadapi skala produksi J-20. F-35 Lightning II. F-35 unggul dalam sistem avionik, sensor fusion, dan jaringan data tempur. Tetapi, F-35 bukanlah pesawat dominan udara murni, Air Superiority Fighter.
Sementara J-20 lebih difokuskan pada peran tersebut, sehingga dalam duel udara murni, J-20 bisa lebih relevan dibanding F-35. Dengan kata lain, Tiongkok ini tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi sudah berada pada posisi di mana jumlah dan strategi bisa menandingi kombinasi F-22 dan F-35 di kawasan Asia. Dampak geopolitik dan strategi kawasan. Kehadiran 300 unit J-20 memberikan Tiongkok kartu truf dalam politik internasional. Pertama, di Selat Taiwan, Beijing dapat menekan Taipei lebih keras, karena setiap pergerakan pasukan bantuan dari AS atau Jepang bisa dicegat oleh armada J-20. Kedua, di Laut Cina Selatan, pesawat ini bisa ditempatkan di pulau-pulau buatan, menciptakan zona larangan terbang de facto yang sulit ditembus. Bagi Amerika Serikat, perkembangan ini memaksa mereka untuk mempercepat modernisasi armada udara. Proyek NGAD Next Generation Air Dominance, yang tengah digarap kini menjadi semakin mendesak. Washington juga harus memastikan bahwa sekutu-sekutunya memiliki cukup banyak F-35 dan infrastruktur pertahanan udara yang memadai untuk menahan gelombang serangan J-20. Kekhawatiran yang beralasan. Bagi AS dan sekutunya, ada 3 lapisan kekhawatiran mendasar dari produksi J-20 yang sudah mencapai 300 unit. 1. Kuantitas vs kualitas. Walaupun kualitas individu J-20 masih diperdebatkan, jumlahnya yang terus bertambah memberi keunggulan numerik signifikan. Dalam perang udara, keunggulan jumlah seringkali menentukan hasil akhir. 2. Industri pertahanan mandiri. Tiongkok tidak lagi tergantung penuh pada Rusia untuk mesin atau teknologi avionik. Kemandirian ini memberi mereka fleksibilitas untuk terus memproduksi tanpa khawatir embargo atau tekanan eksternal. 3. Perubahan keseimbangan regional. Jika dahulu Jepang atau Australia bisa mengandalkan AS sebagai payung udara, kini mereka harus mempertimbangkan skenario di mana AS sendiri kesulitan menghadapi kekuatan udara Tiongkok. Produksi J-20 yang menembus 300 unit bukan sekadar pencapaian industri, melainkan simbol perubahan era. Dominasi udara yang selama puluhan tahun dipegang Amerika Serikat kini benar-benar mendapat penantang serius. Dengan jumlah yang terus meningkat, ditambah dengan teknologi yang semakin matang, J-20 bukan lagi sekadar bayangan F-22, tetapi sebuah ancaman nyata yang bisa mengubah wajah peperangan udara di abad ke-21. Pantas saja AS dan sekutunya khawatir. Karena setiap kali satu unit J-20 baru keluar dari hanggar, dunia semakin dekat dengan realitas baru. Indo-Pasifik bukan lagi langit yang sepenuhnya dikuasai oleh Amerika, melainkan sebuah arena kompetisi sengit antara dua raksasa dunia. Jangan lupa untuk subscribe. Sekian banyak, terima kasih Sobat Jetplane.